Chen mulai bisa ketahan dikit, wah ini bisa imbang-imbang ya sebenarnya. Benar. Tapi kita langsung segera aja memasuki ke match yang kedua, game yang pertama antara Alter Ego Nyx melawan Onyx Zenith. Dan buat teman-teman kalian lagi Kolikus ingatkan yang masih nonton di YouTube pindah karena dia lebih cepat. Dan sekarang Fancy Nancy sampai harus flick out. Dia karena bahaya banget ditembakin, but this is it. Perpindahan role yang udah Kolikus bocorin. Fancy Nancy dari gold lane menjadi roamer dengan Serenanya, apakah bakal efektif di game yang pertama? Ya ini masalahnya ya kalau kita pakai roamer tuh yang bukan tank gitu, yang bukan frontline, karena sekarang bisa langsung di pressure dengan agresi dari Onyx Zenith. Dan sekarang dengan ada control, dengan mereka memaksa Fancy Nancy buat balik ke base, mereka bisa lebih aktif bikin play. Tapi untungnya mereka ada Lancelot yang nggak terlalu lemah ya di early game. Kita harus lihat apakah Assassin ini bisa unjuk gigi gitu di early game, karena pastinya lawannya Bane yang bisa farming lebih cepat. Jadi pasti mereka mau main lebih agresif dikit. Sedangkan Crunchy udah mulai nakal mengganggu pergerakan orange buff-nya Stacy. Dan Stacy pun menggunakan puncher sedikit untuk gocek-gocek ngejuk pergerakan dari Crunchy. Walaupun orange buff-nya masih berhasil didapatkan, tapi darahnya Stacy udah mulai sekarat banget. Apakah bakal di-engage lebih lanjut karena Mei harus bisa berikan ke arah belakang sana. Dan first blood Fancy Nancy-nya tumbang. Walaupun tukeran roamer, Mei juga harus ditumbangkan sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Mereka mau lebih, nggak mau pulang, maunya bergoyang. Apalagi Nao udah menggunakan hero signature-nya, yaitu Uranus. Yap, 1-1 ya dari kedua tim, tapi first blood-nya diambil oleh Onyx Zenith. Jadi tadi play yang bagus banget dari Beatrix-nya. Dan pastinya kita nggak bakal mau lihat Beatrix itu snowballing ya. Buat sisi Alter Ego Nyx itu pasti jadi bencana. Tapi di sana bisa arrow land ke arah Onyx Zenith. Dan sekarang di bawah tower ada fight, tapi Agatha berhasil men-secure kill ke arah Gumi. Wow. Karena tadi connect dari lelenya itu bakal sangat amat penting. Walaupun sekarang gold buff-nya sepertinya bakal diambil kah? Ternyata tidak, karena dilepaskan sedikit sama Clar. Dan Bane-nya masih berhasil untuk mendapatkan gold buff. Early game terlihat masih cukup stabil. Dan kita lihat Turtle Camp by Buyah juga udah kelihatan bahwa dari Stacy udah mulai colek-colek ke area Turtle. Ya, dan dari Onyx Zenith kayaknya nggak cukup pressure ya dari bawah atau dari tengah buat ke bawah sini. Jadi ini bakal jadi turtle yang gratis untuk Stacy. Tapi Crunchy sebenarnya coba-coba deket-deket, tapi di zone oleh Nao. Ini yang bakal menjadi poin penting adalah kedua tim sebenarnya pengen banget untuk bermain early game yang sangat agresif, terutama dengan adanya Serena Lancelot. Dia butuh bakal snowballing, dan adanya Matilda juga bisa membantu Onyx Zenith nantinya bermain secara agresif. Tapi memang terlihatan Alter Ego Nyx yang lebih memegang tempo agresif early gamenya nih. Kaget sampai rune-rune mau jadi Bane. Kenapa banenya pindah ke Alter Ego Nyx gitu? Iya, tadi sempat bingung juga. Anak IMU kan. Dia baru keluarin Deadly Catch untuk membersihkan minion yang ada di area mid lane. Yap, tapi sekarang 3 orang dari Alter Ego Nyx ada di top side. Apakah mereka akan mencari dive di situ? Kalau sekarang mereka nge-cut wave, atau mungkin mereka akan nunggu Gumi bakal maju dikit lagi, tapi kayaknya mereka bakal terpaksa rotasi ke tengah karena di-push dan ada 2v2. Apakah sekarang Onyx Zenith akan bermain agresif banget nih? Guiding Wind dipakai, Fancy Nancy low banget, tapi sayang sekali nggak bisa diamankan oleh Onyx Zenith. Tapi Fancy Nancy belum mau pulang, sepertinya dia masih mau melepaskan arrow-nya di depan sana. Cukup berbahaya, gambling sedikit, tapi Crunchy sendirian langsung dicoba untuk diajak oleh dua hero sekaligus. Falling Star Moon juga dilepaskan. Tone Rose masih ada puncher juga ke depan, tapi Crunchy masih terlalu sustain dengan Frost Moon Shield-nya, mencoba untuk menahan pergerakan dua hero sekaligus. Tapi Ionic Edge, hati-hati, kalau stack yang udah 4 bakal sakit banget ke arah Crunchy. Pasti sih, tambah lagi kalau mereka tuh trainingnya panjang ya, tapi nggak ada hasil, nggak ada yang dapat kill, nggak ada yang menang gitu ya. Uranus tuh bisa di lagi sampai full load, sedangkan Esmeralda tuh nggak bisa, dia menangnya pas lagi di fightnya doang gitu. Tapi dengan backup dari 2 member dari Onyx Zenith, mereka kayaknya mau mencari sesuatu yang lebih ekstra, atau mungkin cuma secure gold buff sih. Dan saat ini rune-rune memegang ultimate dari Beatrix itu sendiri ya. Apakah bakal efektif? Karena memang untuk Valentina itu sendiri, dia harus pintar-pintar dalam memilih ultimate. Tapi Mei menggunakan Sister Eagle-nya, nabrak langsung ke arah turret, rune-rune lelenya dilepaskan. Untungnya masih ada flick out dari seorang Mei yang menyelamatkan nyawanya. Itu kalau tadi jalan kaki doang, fix sih lelenya bakal mati gitu. Ya itu penempatan lelenya bagus banget tuh. Kalau dia kabur, baru ngomong begitu, tahu di Phantom Execution, tapi Ain kayaknya masih bisa selamat, di auto attack oleh Rune dan akhirnya bisa diamankan. Mei sekarang low banget, tapi bisa arrow land ke Gumi, Black Shoe digunakan, dan Agatha bisa mungkin pakai Tonopet Memory, tapi nggak cukup guys. 2 orang selamat dari Onyx Zenith, tapi sekarang Alter Ego Nyx ada pressure di map, bisa nge-push atas, bisa ngambil turtle. Ini bakal jadi poin penting banget untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx ya, karena memang mereka saat ini ada 4 hero yang ada di top lane, walaupun Clar sendirian ketahuan karena turtle-nya berganti target, membuat Clar harus keluar dari persembunyiannya. Dan lihat Esmeraldanya Crunchy lagi dan lagi, dia benar-benar mengganggu pergerakan orange buff. Walaupun di area top lane Alter Ego Nyx berhasil kerokin celengan nih di gold shield turret yang dimiliki oleh Onyx Zenith.
Ya kayaknya Alter Ego tuh tanda kutip ngorbanin turtle-nya buat ngambil turtle tower gold ya. Apakah itu worth it? Kita akan lihat sih. Fanciness sekarang Abyssal Arrow kena turtle-nya jadi nggak kena orang, tapi kayaknya mereka masih go nih. Phantom Execution digunakan dan kayaknya Stacy kena knock sama Dirty Catch, tapi kayaknya masih bisa ditangkap oleh Circling Eagle. Tapi apakah ini kesalahan? Mei sekarang jadi target utama. Thornrose mengamankan kill tersebut dan sekarang kelar. Fight-nya sekarang berantakan banget ya. Maju mundur tapi double kill di pick up oleh Ain dan sekarang 2 untuk 2 kayaknya tadi, tapi turtle-nya pun diamankan oleh Alter Ego kayaknya. Benar, oleh Alter Ego harusnya sih karena belum kelihatan tadi kan abis diserang juga untuk Lancelot sendiri. Dan memang di sini Crunchy, hero yang menjadi winning condition nanti jadi late game dari Onyx Zenith itu benar-benar dibiarkan bebas. Walaupun saat ini Grammy masih ada Black Shoes, Stacy hanya dibikin tangannya pegel dikit nih ya. Ya kan, aduh aku mau metong, tapi bohong gitu. Ya tergocek oleh Black Shoes dan sekarang dua tim ini kayaknya masih menunggu kesempatan. Tapi Onyx Zenith tuh langsung bermain di sisi bot lane. Apakah ini kesalahan? Karena kalau mereka tuh langsung buru-buru ke sisi yang ada objektif, tapi objektifnya belum spawn dulu. Alter Ego tuh ada kesempatan buat play di tempat lain, baru ntar pas turtle-nya up, mereka bisa langsung nyampe di waktu yang pas gitu. Misalnya ini Stacy, waduh Phantom Execution yang nggak connect ke arah Crunchy dan malah Thornrose juga ke arah minion. Dia cuekin Crunchy-nya walaupun sekarang udah mulai sakit loh. 2 bar darah disabetin sama selendangnya Esmeralda aja. Sang Ratu Pargoy Lane of Dawn pedes banget gak bohong. Yap, dan sekarang Onyx masih ada kontrol di sisi bawah map dan sekarang mereka langsung cut wave siap-siap buat turtle tapi belum up loh, 40 detik. Di sisi lain map, tapi Gumi masih bisa nge-push terus wave dan kayaknya mau mencari pressure ke atas. Apakah Alter Ego akan terpaksa datang? Kayaknya udah mau rotasi ke atas. Kayaknya sebisa mungkin nyari kill pakai Abyssal Arrow sih. Apakah bisa kena lah? Itu pertanyaannya. Itu adalah pertanyaannya karena memang Abyssal Arrow itu kan skill shot ya. Iya. Supaya dia harus care dulu dan di area bottom lane. Now-nya juga udah mulai dicicil-cicil aja. Circling Eagle dilepaskan tapi dia sendiri menghadapi 4 hero sekaligus flick out ke arah belakang dengan 1 badara terakhir masih ada dilepaskan. Now dia harus ditumbangkan karena di birunya tadi pedes banget. Langsung diserepet. Sang robot gedek berubah menjadi kaleng rombeng dan saat ini di arah top lane walaupun lelenya connect masih ada Black Shoes sehingga Gami masih bisa menangkan karena Phantom Execution masih on point dan ada sekarang bahkan di retribution terbakar sudah. Gami sang anak kecil Lilia was a little girl langsung tumbang. Ya itu play bagus banget dari Stacy ya. Phantom Execution itu pas banget bisa nutup jarak antara dia dan Gumi dan juga aduh damage-nya udah sakit banget sih 301 ya Stacy. Tapi di saat bersamaan Turtle pun akhirnya diamankan oleh Onyx untuk mencari tuker tambah ya, tuker balik dari play tersebut dan sekarang Circling Eagle digunakan ke arah Valentina tapi apakah itu kesalahan? Now sekarang nge-pressure dan Stacy kembali lagi mencari play Thornrose dan Phantom Execution kayaknya bisa cukup mengamankan dengan puncture juga tapi sekarang dia di sisi map yang agak nggak bersahabat. Falling Star mau digunakan tapi digocek oleh Stacy dan kayaknya dia akhirnya akan tumbang ke Ain. Oh my god, ini bahaya sih karena Alin mendapatkan celengan dari Stacy. 4 poin kill yang tadi didapatkan Stacy memberikan budi-budi gold yang lumayan banyak tapi arrow-nya connect menuju ke arah Kelar walaupun belum ada yang bisa memfollow up karena Onyx Zenith bermain dengan meta solidnya 3 hero di area mid lane mencoba untuk menghajar ke area tarasnya dan hancur sudah dengan deadly catch dan ditembakin sama Alin tadi. Ini merupakan hal yang tidak baik untuk Alter Ego jika terus-terusan bertahan dengan tempo seperti ini. Ya, karena balik lagi Onyx Zenith tuh punya komposisi yang mendukung banget kalau mereka mainnya bareng-bareng ya. Kalau mereka tuh berempat gitu, berempat, bertiga. Dan kalau Alter Ego tuh justru kalau mereka tuh ketemunya 1-1 atau 2 lawan 2, disitulah mereka dapat keunggulan. Jadi di sini Onyx nih maksa banget biar mastiin Alter Ego tuh nggak bisa misahin mereka gitu. Mereka tuh mainnya solid banget. Dan sekarang dengan cut tersebut, apakah Now bisa diamankan 1 lawan 2, tapi kayaknya masih bisa selamat. Tapi kayaknya towernya bakal jadi sasaran untuk Onyx Zenith. Karena langsung di-trap begitu saja, dihajar habis-habisan sehingga satu persatu turret mulai rontok walaupun Now yang harusnya tebal saat ini terlihat sedikit kesulitan. Apalagi nanti kalau Alin udah ada Demon Hunter Sword itu tebalnya Now bakal nggak berasa sih, kayak ditembakin kan makin pedes dengan efek dari Demon Hunter Sword yaitu apa Rashi? Yaitu damage-nya ditambahkan dengan presentasi dari HP maksimal dari hero-nya ya. Jadi semakin tebal hero lawan, semakin sakit damage dari Demon Hunter Sword. Itu item bagus buat anti-tank, tapi sekarang langsung Phantom Execution dan Thornrose dipakai untuk nge-clear wave dari Stacy dan kayaknya nggak ada solusi. Dan power pun diambilkan oleh Onyx Zenith dan sekarang mereka bisa langsung rotasi ke arah Lord. Kontrol di hutan masih dipegang oleh Onyx Zenith. Yap, masih dipegang begitu saja karena terlihat dari Onyx Zenith mau menghancurkan debut Alter Ego sekaligus memecahkan telur mereka untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di Women's Star League. Dan inilah dia, Lord Kembai Buya. Sudah mulai datang Lord yang terhormat, The Mighty Lord di Lane of Dawn. Ya, sekarang ada cobaan untuk cut wave dari Now, tapi ada wave yang udah di depan loh, yang udah di-push oleh Crunchy. Jadi sekarang terpaksa member dari Alter Ego harus mengurus wave tersebut dan Onyx Zenith berhasil mengamankan Lord dengan tanpa kontes. Iya, biasa.
Nao langsung menggunakan metode lupa markasnya di mana. Dia stay aja untuk motong minion supaya nanti maju itu nggak terlalu banyak yang bisa ngehajar ke base yang dimiliki oleh Alter Ego Nix. Karena Selena ketika kehilangan tempo seperti ini, apalagi ketika turretnya satu persatu mulai rontok, dia bakal susah banget untuk melakukan inisiasi. Setiap kali arrow-nya dilepaskan, walaupun connect, Onyx Zenith biasanya bakal bermain dengan meta solid. Jadi nggak bisa langsung di follow up dengan Abyssal Form-nya, terus dengan Garrot dan juga Soul Eater. Iya, dan sekarang dengan Lordnya udah on the way ke mid lane ya. Onyx Zenith tuh bisa dengan apa sih? Kalau mereka tuh mau ngadu push sama Alter Ego, pasti Onyx bakal menang gitu karena ada bantuan dari Lord. Jadi mereka balik lagi bisa maksa Alter Ego buat fight-nya tuh 5 lawan 5. Ya, harus dipaksa ngumpul bareng loh. Jadi Alter Ego tuh nggak ada kesempatan buat cari pick off. Padahal kalau kita lihat ya dari sisi item mereka pun, mereka tuh punya item yang lebih ngeburst loh. Udah ada Lightning Truncheon di Valentinanya. Tapi sekarang kita lihat Lordnya udah nyampe ke tower base. Apakah bisa dihalau? Abis arrow dimakan oleh Lord dan Deadly Catch bisa mengezone member dari Alter Ego Nix biar nggak bisa maju ke depan. Karena langsung dihancurkan Lordnya, tapi satu base middle turretnya juga menjadi korban untuk Alter Ego Nix-nya. Hanya tersisa bottom dan juga top yang saat ini Onyx Zenith belum mau pulang. Masih terus-terusan mencoba di area lini depan ya, memberikan pressure ke arah Alter Ego Nix karena minionnya juga masih mulai masuk dari area middle, top dan juga bottom. Rapi banget manajemen dari mereka berdua. Bahkan kali ini Phantom Execution juga dilepaskan di area bottom lane. Masih ada Deadly Catch juga walaupun masih bisa dihindari oleh seorang Stacy untuk mendusuki ke arah belakang, dan Crunchy sendirian menahan banyak banget minion. Yep, 2 tower saya dari base Alter Ego Nix setelah diamankan oleh Onyx Zenith. Dan sekarang HP mereka tuh agak rendah ya. Jadi kalau Alter Ego nih mau coba cari fight, ada kemungkinan bisa oke, tapi balik lagi mereka harus hati-hati dari untuk jangan di combo oleh Onyx Zenith karena emang dari komposisi ini komposisi yang combo banget ya. Combo wombo ya, karena dia nungguin combo. kayak memang benar-benar ngumpul ya kan, baru satu persatu nanti skillnya dilepasin ya kan? Itu yang bikin kalau sampai connect semua bahaya banget ya Rashi ya. Iya, kalau Falling Star Moon kena 3 orang gitu kan, tambah Deadly Catch dan juga ulti dari Alin, Beatrix-nya Alin. Wah, itu bisa parah banget sih. Abyssal nggak kena sekarang dari Fancy Nancy, dan Abyssal bakal ngasih info dikit, tapi sekarang kayaknya Orange Buff itu bakal dicomot oleh Onyx Zenith. Langsung dicoba dicuri aja karena Mei melakukan zoning out di depan. Walaupun lelenya dilepaskan tapi masih nggak connect ke arah siapapun. Di cover dengan baik oleh Onyx Zenith. Kalaupun connect nggak bakal bisa masuk Fancy Nancy. Masuk auto ter-take down. Iya, inilah masalahnya kalau emang Romannya tuh nggak tank ya. Sekarang itu nggak ada yang juga yang bisa buka map, dan Alin dan juga member lain bisa dengan bebasnya main di hutan, dan nggak ada solusi dari Alter Ego Nix nih. Kalau mereka mau pun mereka bisa buka mapnya pakai Uranus karena Uranus yang paling tebal di tim mereka sekarang. Tapi kalau udah begitu, kalau memang ketemu orang juga nggak bisa ngapa-ngapain loh. Stacy sekarang di pressure oleh Crunchy karena sekarang mereka mau split push pun nggak bisa ya, karena Crunchy tuh udah masuk ke menit ke-12, udah tebal banget, nggak bisa kalah di 1 lawan 1. Jadi solusi buat Alter Ego Nix ini makin lama makin dikit. The problem is Crunchy itu kan terlalu tebal ya. Siapa yang bisa melakukan penetration ke arah Crunchy nantinya nih Arashi? Karena terlihat dari draft picknya Alter Ego itu nggak ada yang bisa memberikan penetration yang begitu besar untuk menembus pertahanannya Crunchy nanti. Belum lagi nggak cuma Crunchy kan, dengan kelarnya menggunakan fighter jungler, dia juga bakal tebal makin lama. Iya, jadi kalau mungkin yang harus diharapkan masih Brody, tapi balik lagi dibandingin sama Luxon lain, Brody itu kurang loh. Tapi sekarang Nao 1 lawan 2 tapi bisa selamat menggunakan flicker terpaksa. Tapi apakah ini bakal bermakna gitu? Di sisi atas ada fight sendiri lagi, Abyssal Arrow akan kena ke Crunchy, tapi nggak akan ada follow up yang bisa cukup untuk melawan Crunchy. Kita itemnya aja kita lihat tuh udah ada Antikiras, Dominance Ice dan juga Oracle. Ini udah tebal banget guys, dan dengan incar talisman, cooldownnya juga cepet, jadi selendangnya tuh kemana-mana. Yap, selendangnya kemana-mana ya, berarti gak dimasukin itu selendang. Bener-bener itu selendang udah bukan selendang kain lagi. Di ujung selendangnya isi batu. Waduh. Biasa, biar langsung mentok kepala orang. Tapi inilah dia ya, Lord sudah mulai hadir di Land of Down. Dan Onyx Zenith pun gak mau menyanyikan kesempatan. Dengan perbedaan gold di angka 7.000 di menit yang ke-13, mereka langsung inisiasi aja ke area Lord. Dan sepertinya dari Alter Ego mulai sadar dan tidak bisa mengkontes karena Lordnya cepet banget. Langsung di take down. Falling Star Moon di kedua orang dan turun-turun hampir take down. Tapi sekarang Nao dan juga member-member lain dari Alter Ego harus mundur terpaksa. Dan sekarang Onyx Zenith baik lagi nih, main dengan perhitungan banget ya. Nggak usah paksa-paksa fight. Karena kita menang team fight, kita tinggal paksa Lordnya aja gitu loh. Kalau mereka mau fight kita di Lord, kita bisa cari combo. Dan sekarang kita udah ada Lord, kita bisa paksa mereka fight di lane. Kalau nggak kita bisa langsung push sampai end aja gitu. Dan kan tidak adanya 2 base ya, yaitu bottom dan middle turret. Dari Alter Ego juga harus
pelan-pelan nih, apalagi mereka nggak memiliki hero yang bisa cepat nge-clear minion kecuali Lancelot, dan itu berbahaya banget. Kalau Lancelot mau cepat clear minion, dia harus Taunt Rose, Puncher ke arah depan, Phantom Execution. Dan ketika dia di depan, biasanya Onyx Zenith bakal udah standby untuk menghajar karena yang mulai masuk, Polisama juga dilepaskan, Deadly juga dihajar, begitu saja diambil, dicolong sama seorang Run. Tapi dari 5 hero sekaligus mencoba untuk menabrak dengan Seeking Eagle menuju ke arah Now, dengan Ionic Edge mencoba untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa, terlalu sakit, bahkan Run harus sedikit untuk ke arah belakang. Deadly juga dilepaskan, base jadi dipukulin sama Onyx Zenith, dan kemenangan yang pertama untuk Onyx Zenith.